pembinaan, penguatan dan pengembangan pengurus. Ini maksud saya ini. Setiap kita pertemuan pertemuan pengurus itu ada pembinaan rohania ya mungkin barang 5 menit atau 10 menit. Di antara kita ada yang memberikan tausiah, silakan. Kemudian ada pembinaan kepemimpinan, barangkali ada sharing-sharing tentang kepemimpinan. Nanti kan ada pertama itu kepemimpinan yang baik terus apa ya kan? Suruh ngomong kan gitu. Jadi biar ya 5 menit atau apa kan menambah wawasan. Ya, kali ini nggak usah terlalu baik, untuk yang umum ini sudah cukup dari saya. Kemudian selanjutnya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Bapak Ketua atas presentasi dari program umumnya. Insya Allah akan kita sepakati dan ini menjadi program kita setahun ke depan. Dan insya Allah bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Selanjutnya ini standar dan selanjutnya pada Bapak Sekretaris. Sekretaris Pak Sutino sama Pak. Ini aku dan Pak Sukino, salah satunya yang mau presentasi Pak Sukino. Pimpinan sidang terkait dengan rencana atau agenda di bidang sekretaris. Kami mau di sini nggak? Ini. Tapi saya belum masuk sini. Tidak. Belum. Di grup. Saya belum masuk kan ya? Ada di grup. Baik, izin Bapak Ibu terkait dengan rencana kerja dan di bagian dari pelayanan di bidang sekretariat. Jadi kami tidak membuat rencana kerja khusus, namun ada beberapa nanti yang kami siapkan terkait dengan menunjang organisasi ini, yaitu untuk pengadaan linggung karena ini tidak mendesak. Jadi untuk saat ini ataupun apakah akan 1 tahun ke depan izin barangkali nanti masih bisa menggunakan link yang dari kantor, karena memang dari kantor itu kan banyak dan ini tidak mengganggu kan Pak ya, untuk yang link Zoom. Artinya nanti sekiranya akan dianggarkan secara khusus monggo, tapi ini sebenarnya sifatnya tidak mendesak. Kemudian untuk yang rencana Pak Ketua akan membuat website. Enggak, untuk Zoom ditanggapi dulu. Oke, untuk Zoom, Bapak Ibu. Iya. Jadi Pak, kalau Zoom itu kan nanti berbayar nih. Iya betul. Ini berapa kalau kita beli paketnya itu berapa itu? Jadi ada paket yang 1 tahun 300.000 dengan kapasitas itu sudah tidak besar gitu kan ya. Tapi sekali lagi apakah ini dalam tahun ini akan bisa adakan atau enggak? Tetapi kalau saya beri saran, karena juga anggaran kita masih terbatas, ini mohon izin gitu ya, nanti dari kantor bisa masih bisa fasilitasi gitu karena memang kami ada Zoom yang cukup banyak. Contohnya yang hari ini juga apalagi kalau pertemuannya Sabtu Minggu rata-rata libur gitu ya dan tidak digunakan. Jadi silakan akan menggunakan 1.000 dengan kapasitas sekali pertemuan masih mampu. Jadi ini sementara kita tidak anggarkan dulu untuk ya alhamdulillah ya. Pemerintah membantu masyarakat aman. Insya Allah aman. Jadi hari ini kan tidak mengeluarkan uang nih. Iya. Tapi ada yang masuk nggak untuk itu? Ada berapa yang? Untuk yang sekarang ini tadi sempat masuk Pak Haji Parlan, tapi karena Pak Haji Parlan langsung luring. Maka ini Zoom saya tutup supaya nggak ketemu semua. Untuk Zoom barangkali ini untuk sementara nanti kami jual dulu sehingga dikasih. Kemudian untuk yang waktu itu Pak Haji menawarkan web. Setelah saya juga diskusi dengan teman-teman, untuk saat ini web itu kalau penggunaannya untuk sekedar informasi publikasi maka akan lebih bagus kalau menggunakan Instagram, dampaknya lebih cepat gitu ya. Nanti tinggal bagaimana siapa yang mengisi Instagram ini, karena ini adalah anak-anak muda sebenarnya. Bagaimana saat Pak Haji Parlan tadi mengecek lapangan ada bibit apokot dimasukkan di situ, kemudian bagaimana teman-teman saat menanam melakukan kunjungan perawatan masukkan di situ, ada hal lain itu lebih efektif dengan Instagram dan ini anak muda. Karena kalau web itu selain berbayar sebenarnya dan dari segi manfaatannya juga belum gitu ya, kecuali nanti kalau memang di program ini sudah ada bidang usaha dan lain-lain menggunakan web itu barangkali lebih
lebih berguna dan bermanfaat lebih banyak. Kalau Instagram itu nggak berbayar. Kalau Instagram itu karena anak, mohon maaf ya, anak muda ini main Instagram sebentar dengan ini ya, langsung monggo nanti Pak Yanto Sekretaris kan sudah main itu. nah ini kan beliau juga udah ini, jadi sebenarnya untuk hal ini disampaikan di BK Mas Yanto udah clear. Tinggal nanti siapa yang mengisi ngasih kontennya nanti tinggal ke Pak Yanto. Ya sekretaris ini. Ya. Misalnya nanti di antara grup ini ada yang kunjungan kemana, di video kirim ke Pak Yanto langsung masuk ke Instagram. Sebenarnya fungsi-fungsi untuk publikasi sosialisasi itu terus terang memang ini harus ada yang mengisi, karena kita punya rumah nggak ada isi, saat membuka juga nggak ada hal yang bisa disampaikan. Mungkin itu ya Pak. Kita kira-kira nanti itu bertabrakan dengan humas nggak itu? Karena itu kan media sosial. Ya, tadi di humas saya cek nggak ada. Artinya sosialisasi tadi pihak humas yang mengasih atau memasukkan konten-konten tadi ya. Nanti sarananya adalah Instagram, tapi bidang humas misalnya akan kemana, tinggal lapor nih ada program ini dimasukkan ke sana. Betul, karena Jadi sinerginya semua informasi produk-produk dari Satu organisasi kita ini Ya. itu dilaunching lewat humas. Ya, Betul kan? betul. Tadi nanti humas tinggal dikasih. Betul. Ini kalau misalkan dengan koordinasi dengan Mas Yanto, mungkin barangkali itu atau ada tanggapan. Monggo, karena memang terus terang kalau web itu selain berbiaya dan resmi dan lain-lain, Bayar, memang ya. pemanfaatannya Bayar. juga belum Ya. ini kan. Jadi Mas Yanto barangkali punya pandangan bagaimana Instagram sekarang ini anak-anak muda, karena ada juga kalau nggak Instagram satu lagi adalah Facebook. Barangkali bapak-bapak mohon maaf ada yang masih menggunakan Facebook. Nah, itu. YouTube. Kalau YouTube terus terang Mas Ketua itu tidak punya. Nah itu sebenarnya mohon maaf Mas Wakil, Mas Sekretaris ini sudah punya. Dan saya juga pernah nyoba bagaimana beliau masang YouTube saat makan mie gitu kan. Sebenarnya kalau banyak yang sampai dan lain-lain sebenarnya juga bisa menggerakkan gitu kan. yang pengiriman pohon apa dari Ya. barang itu kan sudah Sudah dimasukkan. Tapi kalau memang itu nanti akan dimasukkan di mana monggo nanti Pak Mas Yanto yang itu mengkreasikan budaya terserang. Ya. Sepertinya beliau itu punya fashion itu Pak. Ya. Diam-diam rupanya rambut panjang itu terminal dari sana. Kayak gini Pak, saya tuh kalau pengennya punya wadah sendiri, artinya Iya. misalkan BPK ya, jadi khusus gitu loh. Iya, saya Jadi selama ini kan masih campur gitu loh. Maksud saya itu ini cuma keinginan ya. Betul. Jadi kalau misalkan anggota itu kalau misalkan IKPPG itu kan bisa fokus melihatnya. Kalau sementara ini kan masih campur antara punya saya sama IKPPG. Jadi nanti setelah masuk ke Mas Yanto untuk KPP kita bikin sendiri ya. Maksudnya biar Itu ya. fokus. Oke. Mas Gunnar sambil santai aja. Tapi kalau khusus itu kita harus punya target, harus ada masuk Nah, ini yang video-video mulai itu. dari Nah sini. itu. Ini Iya. makan bikin tim aja mungkin. bikin tim itu Yang Dan mudah-mudah masalahnya kalau di- kita ya mohon maaf. sendiri itu juga sulit Mas, ternyata bikin untuk masukkan video baru-baru, waduh ternyata sulit di situ. Karena konten-konten kreasi itu nggak mudah. Benar-benar. Anak-anak muda semua kalau konten-konten kreasi itu. Salah satunya jalan, kalau ini ya cuma per anggota itu ini subscribe itu, kalau misalkan cuma ada dua alternatif itu. Jadi ntar kalau misalkan dengan subscribe itu seandainya bisa di monetize itu kan ada duitnya, nah itu bisa masuk ke kas Iya. KPPG. Itu saya melihat ada contoh yang menarik itu. Kok salah tuh apa ya, orang di Jogja itu kampis apa yang tatonya banyak. Jadi dia bisa membangun kerjasama. Jadi di daerah Kulon Progo, Iya. jadi di daerah yang itu banyak pohon, itu udah kayak nggak terus lah. Kemudian bisa dikelola. Akhirnya sekarang jadi kayak tempat wisata, dibuat kayak resto, dan di tempat itu pula produk lokal masyarakat di kelurahan situ, handicraftnya atau apa dipajang dijual di situ juga. Nah itu akhirnya menarik, itu ada di pinggir sungai apa gitu di Kulon Progo gitu. Jadi hal seperti itu juga kemudian di apa step-stepnya dari survei lokasi, bukan pembabatan apa pohon-pohonnya itu kayak Dikumpulin videoin, proses dari awal nol sampai akhirnya jadi berapa lama, kemudian peresmiannya sampai ngundang anaknya
Ahmad Dhani itu kayak Al gitu datang sana semua itu viewersnya di YouTube-nya itu luar biasa besar ya. Jadi pola-pola kerjasama kolaborasi seperti itu kita bisa kita lakukan kontak dari itu. Jadi pelan-pelan aja setiap aktivitas kita keadaan gitu nanti emang kayak grup tim kalau sosial yang bisa yang unik saya ini Berarti ini sepakati Instagram boleh tetap, tapi ada YouTube secara khusus gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita bicarakan itu. Sesi setelah itu setelah waktu berikutnya itu membuat tim lah Pak Wiranto ya. Oke, Pak. Oke, YouTube khusus. jadi kalau ada YouTube itu juga kan nanti ada kalau ada apa masuknya itu bisa jadi modal untuk Oh itu makanya masukkan itu mas. iya Tadi nanti untuk pengelolanya betul, juga ada betul. masuk lagi kan ya Cuma gini, kita kan kalau mencari apa namanya follower yang banyak ya, itu harus kontennya yang memberikan edukasi yang bagus. Kalau ini ya bicara tentang Al-Quran, itu biasanya banyak itu bagaimana cara menanam Al-Quran yang bagus. Biasanya banyak followernya itu di luar anggota kita banyak yang Iya, yang iya, screening masuk. biasanya. Iya, iya. Artinya konten-konten yang muatan kayak itu ya, punya prospek banyak sekali follower. Pak Ciparlan ini ada channel ke sana. Sesi khusus nanti. Oke, nanti disepakati bahwa kita kan bikin YouTube secara khusus ya. Oke, oke. Nanti yang oke, lanjut nih sebelum ke anu. Adapun kalau untuk logo barangkali yang kemarin kan sudah sempat Iya, ya. jadi ini kan maksudnya ke branding ya, branding konsentrasi kita. Branding itu jangan hanya logo, tapi juga bagaimana kop suratnya kayak apa, kemudian tulisannya tuh pakai bentuk apa, pakai Neuroman atau apa, kemudian ukurannya berapa, ini perlu disetting oleh sekretaris itu nanti. Siap. Tapi nggak usah disediakan dirinya itu nanti disetting aja. Namanya branding organisasi. Ya, tapi izin untuk yang logo nantinya kok tadi yang kemarin itu apakah disepakati dengan jabatan tangan kemudian ada yang beberapa ya karena memang terus ke informasi untuk yang gelang yang tadi yang kemarin itu sempat saya cek kebetulan lebih dari 5 ya karena kalau 5 itu sebenarnya sudah dipatenkan oleh unit organisasi itu bidang keolahragaan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat KONI dan itu ada simbol-simbol rantai yang saling bergabungan itu nama ya. itu sebenarnya udah lebih gitu ya. Ya, nama. Iya, jadi kalau memang sepakat seperti itu nanti tinggal kita mengatakan ukurannya sebenarnya berapa standar untuk logo dan itu lingkaran standar. Tapi ini juga punya makna itu kan maknanya apa sih kita membuat itu ya nanti minta sumbernya pimpinan dari Bapak Ibu ini terkait dengan filsafat ya. Jadi gini Pak, Gino. Jadi untuk logo itu kan memang dulu yang membuat Pak Yanto, terus Pak Yanto juga, terus saya, terus itu kemudian terbentuklah seperti itu. Nah ini belum dipresentasikan secara umum seperti apa. Tapi setelah ada sedikit. Nah kalau lantai 6 itu kita nanti